Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Nanas. Hari ini aku lagi bikin kue putri salju yang renyah, lembut, lumer di mulut. Kue ini salah satu kue terfavorit yang harus ada dalam toples lebaran nanti ya. Ingin tahu bagaimana caranya aku buat? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama dalam wadah kita masukkan 180 gram margarin. Seperti biasa, ini akan aku mix dengan 180 gram mentega atau butter. Jadi ini perbandingannya 1:1. Kalau mau yang lebih ekonomis, boleh menggunakan kemasan campuran antara butter dan margarin seperti Blue Band Cake and Cookie, Royal Palmia, atau boleh juga menggunakan Royal Crown. Kemudian masukkan 80 gram gula halus yang sebelumnya udah diayak. Lalu ini kita mixer hingga semuanya tercampur rata dan bertekstur lembut. Nah, ini udah kelihatan lembut. Lalu kita masukkan 2 butir kuning telur. Aduk lagi hingga kuning telurnya tercampur. Lalu masukkan 50 gram keju parut. Kalau kurang suka keju, ini bisa di skip dan diganti dengan bubuk kacang almond ya. Kembali kita mixer sebentar hingga kejunya tercampur rata. Nah, ini udah cukup. Kemudian kita masukkan 50 gram susu bubuk. Tambahkan 70 gram tepung maizena. Kita aduk-aduk dulu hingga menyatu dengan adonan. Setelah susu bubuk dan maizenanya udah tercampur rata, lalu kita masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Ini aku masukkan menjadi 2 tahap. Kembali kita aduk-aduk. Pertama udah tercampur, lalu kita tuang semua sisa tepungnya. Karena ini adonannya udah terlalu berat, ini akan aku aduk menggunakan tangan aja. Pelan-pelan kita aduk-aduk hingga adonannya ini tercampur rata, nggak lengket di tangan, dan menjadi sebuah adonan yang bisa dipulung atau bisa dibentuk. Terlihat adonannya ini udah nggak lengket di tangan. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan loyang. Jangan lupa siapkan juga plastik sebagai alas untuk memipihkan adonan. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan bulan sabit seperti ini. Kita ambil secukupnya adonan. Lalu kita pipihkan adonan sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Kalau aku ketebalannya sesuai dengan cetakan yang aku gunakan ya. Setelah selesai dipipihkan, langsung aja kita cetak. Dan ini langsung aku tata di atas loyang. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semua selesai ya. Semuanya udah selesai aku cetak, dan ini udah siap dipanggang. Jangan lupa sebelum digunakan untuk memanggang, panaskan dulu ovennya di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Setelah suhu oven udah stabil, langsung aja kita masukkan kuenya. Karena aku mau kuenya nanti kering dan matang sempurna sampai ke dalam, supaya kalau kita simpan bisa awet, bisa bertahan lama, ini akan aku panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 50 menit. Dan di 20 menit pertama, ini akan aku tukar posisi loyang.
Sedangkan oven tangkring juga demikian, panaskan dulu ovennya selama kurang lebih 10 menit. Dan ini akan aku panggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 30 menit atau hingga dia matang. Untuk lubang atas aku buka. Kita kembali ke oven listrik. Setelah 25 menit ini akan aku tukar posisi loyang. Loyang bawah akan aku taruh di atas. Lanjut kita panggang kembali selama kurang lebih 25 menit atau hingga cookiesnya matang. Atau boleh disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Untuk oven tangkring setelah warnanya kuning kecoklatan bisa langsung kita angkat. Yang dipanggang menggunakan oven listrik juga demikian, kalau udah matang bisa kita angkat. Nah ini dia kuenya warnanya kuning kecoklatan, ini yang aku mau. Kita tunggu hingga suhunya hangat-hangat kuku, baru kita baluri dengan gula halus ya. Kenapa harus kita tunggu suhunya hangat-hangat kuku? Karena kalau kuenya masih panas langsung kita baluri dengan gula halus, biasanya gulanya langsung meresap ke dalam kulit kuenya dan gulanya akan meleleh. Bisa dilihat kue yang benar-benar udah matang warnanya akan kecoklatan seperti ini. Dan ini bisa dijamin teksturnya pasti renyah dan krenyes sampai ke dalam. Pelan-pelan kita baluri dengan gula halus. Setelah permukaan kue udah terbaluri dengan rata, bisa langsung kita angkat dan taruh ke dalam loyang. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semua selesai ya. Setelah semuanya udah dibaluri dengan gula halus, yang terakhir kita akan taburi dengan gula donat. Berbeda dengan gula halus, gula donat ini gula yang mempunyai sensasi dingin bila kita makan. Gula ini khusus untuk taburan atau topping pada kue, dan gak bisa digunakan untuk membuat kue ya. Dan gula ini bisa kita dapatkan di toko bahan kue atau online shop. Taburi secukupnya di atasnya. Nah ini dia kue putri saljunya udah selesai kita buat. Setelah benar-benar dingin, bisa kita simpan dalam toples. Dan satu resep ini aku mendapatkan 2,5 toples kemasan 500 gram. Saatnya kita coba. Kuenya ini renyah, matang sampai ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah ketika digigit, langsung lumbar di mulut. Di setiap gigitan ada sensasi kres dari kejunya. Luarnya manis, ada sensasi dingin dari gula donat. Dalamnya gurih dari kejunya. Ini benar-benar enak banget. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.